Kita siapkan puji syukur nomor 480. Kita bangkit berdiri. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Kita siapkan puji syukur nomor 202, lagu nomor 2. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore saudara-saudari terkasih, menjelang malam kita berkumpul untuk merenungkan jalan salib Yesus Kristus. Melalui jalan salibnya, Yesus memberikan contoh kepada kita tentang arti sebuah kesetiaan kepada kehendak Bapa
dan cinta bakti yang tulus kepada sesama. Bagi kita salib berbicara juga tentang situasi kehidupan yang ditandai dengan kekerasan, kebencian dan bahkan ketidakadilan. Yesus melawan kebencian dan ketidakadilan bukan dengan kekerasan melainkan dengan cinta dan kesetiaan memikul salibnya. Yesus solider dengan dunia dan bahkan dengan seluruh alam ciptaan yang mengalami kekerasan dan ketidakadilan. Dengan merenungkan jalan salib Kristus, kita juga mau menghidupi jalan lembut dan belas kasih bagi seluruh sesama ciptaan demi sebuah kehidupan yang lebih baik. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam renungan jalan salib ini senantiasa merenungkan dalam seluruh kehidupan kita. Tema APP pada tahun ini, ekonomi berkeadilan ekologis. Kita siapkan hati kita untuk mencoba menghayati itu lewat jalan salib yang kita rayakan pada sore menjelang malam ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya dengan kesetiaannya memikul salib. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putramu, kami disadarkan dan dimampukan untuk mengambil bagian di dalam karya keselamatanmu di dunia ini, terutama untuk merawat rumah bersama kami dan membangun ekonomi baru yang berkeadilan ekologis dan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian yang pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kita pun menyaksikan wajah planet bumi yang sementara menderita dan diperlakukan tidak adil oleh keserakahan manusia. Perubahan iklim telah menyebabkan berbagai krisis, perubahan cuaca yang ekstrim, kekeringan, dan periode musim panas yang tidak biasa. Ini adalah suara dan jeritan alam yang diam tanpa suara. Tanpa sadar, kita pun turut menyalibkan alam lingkungan kita dengan berlaku tidak adil dan serakah. Marilah berdoa. Ya Allah, Kristus Putramu telah menjalani hukuman mati dengan rela demi cintanya kepada manusia dan seluruh alam ciptaan. Bantulah kami agar mampu melihat kasih dan kelembutan hati Bapa di dalam semesta dan terhina oleh keserakahan kami. Ampunilah kami yang terkadang serakah dan tidak bertanggung jawab memelihara ciptaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajarkan
Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan memanggul salibnya, Yesus menunjukkan komitmen pada panggilan dan perutusannya. Kesetiaan Yesus di jalan salibnya mengundang kita untuk merenungkan panggilan kita sebagai citra Allah, sebagai wakil Allah di dunia ini untuk menjaga dan membela alam ciptaan. Marilah kita merawat rumah kita bersama demi kebaikan bersama dan demi kemuliaan Allah Sang Pencipta. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan cinta dan kebijaksanaan. Taburkanlah anugerah cinta dan kebijaksanaan di dalam hati kami, agar kami sungguh menjadi wakil-Mu yang bertanggung jawab di dunia ini. Ubahlah hati kami, agar kami mengkonsumsi dengan mengorbankan pemborosan dengan semangat berbagi dengan pengantaraan Kristus Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam perjalanan salibnya menuju Golgota, Yesus jatuh untuk pertama kali tersungkur di tanah. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dengan jatuh di bawah salib, Yesus solider dan turut merasakan keterbatasan dan kelemahan manusiawi kita. Ia juga solider dengan keterbatasan dan kerapuhan alam ciptaan. Namun Yesus mengajarkan kita untuk bangkit dari keterbatasan kita, menemukan potensi, bakat, dan kekuatan kita untuk mengubah wajah alam semesta menjadi lebih baik, sebagaimana pada awal penciptaan Tuhan melihat segala sesuatu baik adanya. Marilah berdoa. Ya Allah, berilah kami kebijaksanaan untuk menyadari keterbatasan manusiawi kami, agar di dalam keterbatasan itu kami boleh menimba kekuatan dari-Mu,
Bantulah kami untuk menemukan kekuatan ilahi-Mu melalui sumber daya alam sebagai penopang hidup. Semoga kami semakin menghargai dan melindungi sumber daya alam dan mau berbagi demi kehidupan orang-orang lain, terutama mereka yang miskin dengan perantara. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika beban deritanya mulai terasa berat, Maria ibunya menghampirinya dan bahkan berjalan bersamanya. Yesus sendiri mengatakan, "Siapapun melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudariku perempuan, dialah ibuku." Maria melakukan apa yang pernah dikatakannya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Perjumpaan Yesus dengan ibunya mengingatkan kita akan perjumpaan dengan bumi ini sebagai ibu kita. Bumi adalah ibu pertiwi yang berbagi hidup bagi kita, yang menyambut kita dengan tangan terbuka, yang memelihara dan mengasuh kita, yang menumbuhkan aneka ragam buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, bunga warna-warni, dan rerumputan hijau. Kita boleh berjumpa dengan ibu bumi yang tersenyum ceria di balik lingkungan yang ditata asri dan bersih. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas Maria Ibu Gereja yang memberikan teladan bagi kami untuk setia mengikuti Yesus dalam situasi sulit. Semoga teladan keibuan Maria mendorong kami untuk selalu menghargai, merawat dan menjaga alam ciptaan sebagai ibu pertiwi yang baik. Jauhkanlah kami dari kecenderungan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan alam semata-mata demi keuntungan ekonomis dengan perantaraan Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Oh Maria, Bunda Kudus yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam perjalanan salibnya, Yesus berjumpa dengan Simon dari Kirene yang meringankan beban salibnya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Walaupun sederhana, bantuan Simon dari Kirene telah meringankan beban Yesus. Yesus pun menghargai karya kecil Simon dari Kirene ini. Kita pun bisa meringankan beban alam lingkungan kita dengan hal-hal yang sederhana dan kecil.
dengan membuang sampah pada tempatnya atau tidak sembarang membuat sampah, menghemat energi listrik, mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja, menanami pekarangan dengan tumbuhan hijau, mendaur ulang sampah. Dengan demikian, kita telah memperlakukan alam sebagai saudara dan saudari kita yang patut dicintai dan dihargai. Marilah berdoa. Ya Allah, ubahlah hati kami supaya memiliki hati seperti Simon dari Kirene yang tergerak hati dan untuk meringankan derita Yesus. Semoga hati kami pun menjadi tenang ketika kami mampu meringankan beban sesama dan menderita alam semesta. Anugerahkanlah kepercayaan ke dalam hati kami agar mampu mendekati alam dengan pengorbanan dan rasa takut dan tidak bersikap sebagai tuan dan penguasa yang eksploitasi alam demi keuntungan pribadi. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Banyak orang akan tertegun memandang Dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti anak manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang Dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dilukai. Yesus pun tidak menyembunyikan mukanya yang terluka untuk diusap oleh Veronika di jalan salib. Bagi Veronika, wajah derita Yesus adalah undangan untuk mengungkapkan kasih. Wajah Yesus yang menderita tampak juga di dalam sesama yang papa dan alam yang terancam. Wajah kosmis yang terluka menggugah hati kita untuk melihat dan menemukan keindahan kasih Allah yang terpancar dalam diri sesama dan alam. Kita boleh belajar dari Santo Fransiskus Assisi, seorang inspirator peduli alam ciptaan. Ia hidup dalam kesederhanaan dan keselarasan yang indah dengan Allah, sesama, alam, dan dengan dirinya. Marilah berdoa. Allah Bapa, tolonglah kami untuk mampu mengungkapkan cinta bagi mereka yang tersisih dan terlupakan di bumi ini. Memperhatikan mereka yang begitu berharga di mata-Mu. Ajarilah kami menemukan makna dari segala yang ada, memandangnya dengan rasa terpesona, memahami kesatuan kami yang mendalam dengan setiap makhluk dalam persiarahan bersama menuju cahaya-Mu yang tak terhingga. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam perjuangan mewujudkan keadilan, cinta kasih dan damai dengan perantaraan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Allah, ampunilah kami orang berdosa. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, dan wajahnya sudah diusap oleh Veronika, beban salib terasa berat. Yesus jatuh lagi untuk kedua kalinya. Benarlah kata pemazmur, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Derita Yesus dalam perjalanan salibnya adalah ajakan bagi kita untuk menyadari keterbatasan manusiawi, tetapi juga keterbatasan ekologis, perilaku tidak adil dan tak jarang membuat alam terus-menerus jatuh terpuruk. Saat ini kita mulai menyadari hilangnya keanekaragaman hayati. Sumber daya alam dijerah untuk kepentingan ekonomi. Kita mau mengusahakan pertobatan ekologis. Alam ciptaan bukan objek keserakahan, tetapi sesama ciptaan yang menopang manusia untuk hidup yang lebih harmonis dan damai. Marilah berdoa. Allah pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena telah memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati sebagai penopang hidup kami. Bantulah agar kami mengolah anugerah ciptaan-Mu itu dengan bertanggung jawab dan memanfaatkannya untuk hidup kami tanpa merusak. Tumbuhkanlah dalam diri kami penghargaan dan karena kami sadar sebagai makhluk ciptaan kami saling membutuhkan. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan, tegakkanlah. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah besar orang mengikuti Dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam deritanya, Yesus masih meneguhkan dan menghibur orang lain. Ratapan wanita-wanita itu mengingatkan kita juga akan ratapan bumi kita ini. Dalam kelemahan, kita diundang untuk solider dengan bumi yang meratap kesakitan.
Lebih lagi, kita diminta untuk meratapi perilaku kita yang kurang bertanggung jawab terhadap alam. Meratap berarti bertobat. Tuhan memanggil kita menjadi kawan sekerjanya agar bumi kita dibaharui sesuai dengan kehendak Allah ketika Ia menciptakannya. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami untuk meratapi kelemahan-kelemahan kami, terutama sikap kami yang terkadang kurang bersahabat dengan alam ciptaan-Mu. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putra-Mu, kami semakin berkembang di dalam semangat kemurahan hati, solidaritas dan kepedulian terhadap sesama alam lingkungan kami, sehingga rencana kehendak-Mu, yakni perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan, sungguh terwujud dalam kehidupan kami. Kasihani Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami Orang yang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Beban salibnya semakin berat, tenaganya semakin terkuras, jalan semakin menanjak. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Deritanya mengingatkan kita akan kata-kata pemazmur, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, segerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. 3 kali Yesus terjatuh di atas salib. Sebuah ungkapan derita yang amat mendalam. Namun dengan bangkit pada hari ketiga, Yesus menaklukkan deritanya dan menyempurnakan penyerahan dirinya yang total kepada kehendak Allah. Namun tak dapat disangkal, kita masih tetap membiarkan bumi ini terseret ke dalam kejatuhan yang terus berulang. Ketika hutan dihancurkan untuk kepentingan ekonomi dan area hijau diubah menjadi kawasan perumahan dan bisnis semata, bumi kita terjatuh lagi di atas derita banjir dan tanah longsor. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, dengan penuh kebijaksanaan dan cinta, Engkau telah menciptakan kami menurut citra-Mu dan mempercayakan kepada kami pemeliharaan alam semesta. Bantulah kami untuk hidup menurut kodrat yang sejati dengan memelihara dan melindungi alam ciptaan secara bertanggung jawab, dan dengan demikian kami boleh berbakti kepadamu, satu-satunya pencipta, dengan perantaraan Kristus Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah.
perhentian ke-10 pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi siapa yang mendapatkannya." Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi untuk jubahku." Jubah Yesus yang ditanggalkan dan disobek mengingatkan kita akan kebiasaan kita mengambil dan menggunakan lebih dari yang kita butuhkan. Itulah pemborosan energi, pemborosan makanan, pemborosan uang, pemborosan sumber daya alam. Mentalitas boros ini diperparah lagi dengan budaya membuang makanan yang tersisa. Padahal di tempat lain banyak orang sungguh berkekurangan. Membuang pakaian bekas karena tidak lagi sesuai dengan selera dan mode kita. Kita dipanggil untuk merajut kembali jubah Yesus yang terkoyak dengan menghidupi solidaritas, baik dengan alam maupun dengan sesama yang menderita. Marilah berdoa. Ya Allah, bebaskanlah kami dari keterikatan pada harta-harta yang kami miliki, dan kuatkanlah kami untuk berbagi dan mempersembahkannya untuk mereka yang berkekurangan. Ajarilah kami untuk merasa puas memiliki apa yang kami butuhkan saja. Jauhkanlah kami dari kekerasan, ketamakan, dan pemborosan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleofas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Di atas kayu salib Yesus mengubah kebencian menjadi pengampunan, permusuhan menjadi hasrat untuk berdamai. Sabda rekonsiliasi Yesus mendorong kita pun untuk mengubah cara berpikir,
cara merasa dan bertindak kita dalam relasi kita dengan alam ciptaan. Sebab saat ini bumi kita seperti seorang ibu menderita, ia mengeluh dalam rasa sakit bersalin. Bumi kita pun sementara menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Hidup baru bersama bumi kita adalah kerinduan segala makhluk. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, ampunilah kami yang seringkali menebarkan kekerasan terhadap alam ciptaan-Mu. Ubahlah hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, karena seringkali kami aku sebagai Tuan dan penguasa atas alam ciptaan-Mu. Semoga dengan merenungkan salib-Mu, cara hidup kami diperbarui dan diresapi oleh damai dan cinta kasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat, berapakah yang taat. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan kematian Yesus di salib. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Lihatlah kayu salib tempat penyelamat kita tergantung. Kita boleh berbangga akan salib suci Kristus dan menyembahnya dengan hormat. Salib bukan lambang kebodohan, bukan juga skandal kejahatan. Kita berdiri di hadapan salib, ungkapan cinta bakti Allah yang sempurna. Melalui dan di dalam Kristus, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Melalui salibnya pun, Ia menyelamatkan segenap ciptaan dan menghantarnya pada kesempurnaan seturut kehendak Pencipta. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu sendiri telah menggenapi rencana penyelamatan-Mu dengan menyerahkan dirinya kepada kematian di salib. Namun dengan bangkit dari kematian, Ia telah menghancurkan kematian dan membangun kembali kehidupan. Bantulah kami untuk membangun kehidupan yang baru di dunia ini bersama segenap ciptaan-Mu. Hancurkanlah budaya kematian yang menggerogoti hati manusia, dan bangunlah budaya kehidupan yang merajut semua makhluk ciptaan dalam ikatan persaudaraan sejati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihani kami bersama. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan, wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah itu dari Arimatea, ia murid Yesus, tetap sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat Yesus. Maria menerima Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Yesus diturunkan dari salib, ia kembali ke pangkuan manusia. Pangkuan pribadi-pribadi yang setia mengikuti jalan salibnya, termasuk Maria ibunya. Ia kembali ke bumi, bukan lagi ke bumi yang ribut dengan teriakan kebencian, tetapi ke bumi yang hening dan damai menyambut Sang Penyelamat. Saat ini kita merindukan bumi itu, sebuah bumi yang baru, bumi baru terwujud. Kita mengubah konsumsi menjadi pengorbanan, keserakahan menjadi kemurahan hati, pemborosan menjadi semangat berbagi. Inilah buah dari pertobatan ekologi. Marilah berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk menurunkan keserakahan, pemborosan dan kerakusan yang menguasai diri kami dan meninggalkan semangat pengorbanan. Semoga dengan cara itu kami pun boleh menyambut Yesus di dalam pangkuan hidup kami masing-masing. Menyambut Yesus bukan hanya dalam kemuliaan dan keagungannya, tetapi di dalam derita dan pengorbanannya, sebab Dialah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus, ia bersama Nikodemus mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dikuburkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Yesus masuk ke dalam pangkuan bumi, menghancurkan kuasa kejahatan yang mendiami bumi. Dengan kematiannya, Yesus menebus seluruh alam ciptaan,
membaharui alam ciptaan dengan kebangkitannya. Melalui salibnya kita melihat langit dan bumi baru, tempat sebuah makhluk ciptaan hidup dalam harmoni satu sama lain. Marilah berdoa. Ya Allah, kami misteri penyelamatan-Mu melalui kurban cinta Kristus di kayu salib. Semoga dengan merenungkan misteri salibnya, kami pun semakin terdorong untuk meneladan semangat salib Kristus setiap hari melalui pengorbanan dan pemberian diri kami. Semoga dengan pujian yang kami kumandangkan, kami membawa suara pujian yang tak terdengar dari segenap ciptaan-Mu di hadapan altar dunia ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Marilah berdoa. Allah pencipta kami bersyukur kepadamu atas keajaiban dan keindahan alam semesta yang Kau jadikan. Engkau menciptakan kami manusia untuk menjaga dan melindungi bumi ciptaan-Mu. Namun kamilah yang sekarang merusak karya tangan-Mu. Putra-Mu Yesus Kristus masih menderita dan mengalami sakratul maut di dalam kesengsaraan bumi dan orang-orang miskin tak berdaya. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami terhadap ciptaan-Mu dan terhadap kaum papa dunia ini. Kami bergabung dalam nyanyian syukur dan pujian seluruh ciptaan-Mu. Kami berterima kasih kepadamu, Allah Pencipta, atas segala berkat dan kebaikan yang kami nikmati. Bantulah kami agar hidup lebih sederhana dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara sekalian, dengan ini ibadat jalan salib kita sudah selesai. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus. Puji syukur nomor 596. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita muncaki jalan salib kita dengan senantiasa mau bersatu sepenuhnya dengan Tuhan, selalu berusaha untuk mendengarkan sabdanya, dan supaya kita semakin layak untuk sungguh bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini, mari di hadapannya kita menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, persembahan yang Kau kehendaki ialah jiwa yang hancur. Begitupun hati yang penuh remuk redam tidak akan Kau pandang hina. Maka ajarilah kami berpantang dan berpuasa, dan rela berbuat amal serta saling membantu sebagai putra dan putri Bapa yang satu dan sama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan di dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangka kala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkannya juga?" Camkanlah, pada hari kamu berpuasa, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang ku kehendaki, mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur? Itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan.
Mazmur tanggapan, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatku, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Refrain. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Refrain. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan, engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Refrain. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang dan mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, terlebih dalam bacaan pertama, maka kita diajak untuk kembali sedikit merenungkan lagi, bertobatlah dan kembalilah kepada Allah tentunya. Masa Prapaskah adalah saat bagi setiap orang Kristen, orang Katolik, untuk membangun sikap tobat di hadapan Tuhan dan sesama serta alam ciptaan. Orang menyesal karena telah menyakiti hati Tuhan yang kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara bertindak salah dan tidak sopan tentunya terhadap sesama. Dan sikap inilah dibangun bila orang percaya kepada Allah dan mau hidup menurut perintah-perintahnya. Hukum yang paling utama ialah cinta kasih. Dan orang bertobat menandakan bahwa ia menyadari tindakan dosa di hadapan Allah dan sesamanya dan alam ciptaan, dan karena itu dia bertekad untuk mau dan ingin bersihkan dirinya secara murni dari kelemahan dan kekurangan itu. Lalu ia memutuskan untuk kembali kepada Allah karena menyadari bahwa hidup tanpa Allah semuanya akan menjadi sia-sia dan hampa. Allah memiliki segalanya, dan bahwa apa yang manusia hidupi atau hirup atau katakanlah miliki dan harapi adalah kepunyaan Tuhan. Hanya karena kasih Tuhanlah kita diperkaya untuk mampu menjalankan misi kehidupan di tengah dunia ini dengan baik dan benar. Dengan bimbingan Roh-Nya lah kita mengenal kehendak Tuhan yang senantiasa memperhatikan jalan hidup kita ini agar kita tidak tersesat oleh tipu daya iblis.
Maka dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana reaksi keras Nabi Yesaya bagi umat Israel yang tidak bertobat. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantahan dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dan dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengarkan di tempat yang maha tinggi. Maka dalam masa Prapaskah ini kita juga ikut serta ambil bagian dalam tindakan puasa pantang, doa dan amal kasih. Puasa dan pantang, doa dan amal kasih yang kita lakukan dalam masa Prapaskah bukanlah kegiatan tanpa makna, tetapi ini adalah cara kita untuk membangun sikap tobat kita agar hidup sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah cara kita membangun sikap tobat agar hidup kita boleh berkenan kepadanya. Puasa dan pantang bukanlah tujuan hidup yang mengurung hidup kita dan membuat kita merana, tetapi justru akan mengantar kita dari duka dan derita untuk sungguh-sungguh bersama dengan orang lain, bahkan alam ciptaan ini, untuk hidup sungguh penuh damai. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di hadapan Allah kita sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan ini dengan membuka hati kita kepada Tuhan dan sesama kita, bahkan lingkungan di mana kita berada, dan dengan demikian keadilan dan kebenaran Allah akan semakin dinikmati oleh banyak orang. Karena apa yang boleh kita rasakan dalam kehidupan ini dialami dan dirasakan juga oleh orang lain. Kalau kita merindukan kedamaian dan kebahagiaan itu, maka mari kita upayakan itu dalam seluruh kehidupan kita, mencoba menghayatinya dan mencoba membuat orang lain juga tetap dan semakin merasa damai, sehingga kita bersama-sama semakin hidup semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ramu semuanya itu dan kita percayakannya dalam kasih dan kuasa Tuhan, dalam Ekaristi Kudus yang senantiasa akan persatukan kita semua dengan Dia di dalam kemuliaannya. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Puji syukur 483. Yesus Putra Bapa mulia sejak semula, setaraf yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa abdi. Engkau setaraf manusia, sebagai manusia Kau merendahkan diri, tiada batasnya. Kau rela menderita, Kau taat sampai mati di kayu salib yang keji. Kau ditinggikan Allah, dikurniai nama yang tiada taranya. Seluruh alam raya berterima
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, bersihkanlah kami dari noda-noda dosa berkat roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Kuduskanlah kami umat-Mu ini agar semakin menandai langkah tobat kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang dan puasa Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ia Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Ia Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor kami Fransiskus Nipa. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang di darat pada kesempatan ini dalam menghayati dan mengikuti jalan salib Putra-Mu dengan niat dan doa-doa kami
juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 488. Kepala yang berdarah tertunduknya sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Ku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, diludahi. Yang salah siapakah? Syukur sebulan hati ku berikan padamu, ya Yesus yang telah mati demi selamaku. Hendaklah ku terhibur dengan tuntunan-Mu. Padamu ku berlindung di akhir hayatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepada kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur sebab Putra-Mu telah hadir dalam rupa roti surgawi yang telah kami sambut. Dan semuanya ini karena kami sungguh semakin berusaha untuk mengikuti jalan salib-Nya menuju ke Golgota. Semoga seluruh masa Prapaskah sungguh semakin menjadi tanda rahmat bagi kami lewat rekonsiliasi pertobatan, dan dengan demikian kami senantiasa semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Perkenankanlah kami selalu siap sedia menjadi rezeki bagi yang kelaparan dan membahagiakan sesama dengan semangat pengorbanan sambil melayangkan pandangan akan hidup abadi-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, terima kasih tentunya kebersamaan pada kesempatan ini. Jalan salib pertama yang kita buat setelah kita menerima abu sebagai tanda pertobatan, moga-moga kita setia untuk semakin berusaha setiap hari Jumat untuk mengikuti jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa kita puncakkan dalam Ekaristi Kudus sebagai tanda persatuan sepenuhnya dengan Tuhan. Dan dengan demikian, kalau kita memiliki kesetiaan ini, paling tidak dalam masa Prapaskah ini paling kurang
11 kali kita menyambut tubuh Kristus bersama dengan hari Minggu dan hari Jumat yang menjadi kebiasaan kita untuk boleh mengikuti jalan salib Tuhan. Sekali lagi kepada kita semua, saya ucapkan limpah terima kasih, utamanya petugas pelayan pada kesempatan ini. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian jalan salib dan perayaan Ekaristi kita telah selesai. Malah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 485. Oh